Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama Bu Eni di IPS itu asik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Bagian pertama dulu ya, karena materi ini memang cukup banyak. Jadi kita pelajari satu persatu. Oke, kalau mendengar kata mobilitas sosial, apa yang terbayang dalam pikiran kalian? Mobil? Ya, baik. Mobil itu kan salah satu sarana yang kita gunakan untuk berpindah tempat ya. Nah, eh, mobilitas sosial sendiri juga sama. Mobilitas sosial itu berkaitan dengan perpindahan. Nah, mari kita cari tahu apa itu mobilitas sosial, apa saja faktor pendorong dan penghambatnya, kemudian apa saja bentuk mobilitas sosial dan saluran apa yang digunakan untuk melakukan mobilitas sosial. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lain. Jadi dalam masyarakat kita itu terdapat lapisan sosial. Kemudian apa sih yang mendorong terjadinya mobilitas sosial? Ada beberapa faktor yaitu pendidikan, struktural, individu, ekonomi, sosial, dan politik. Nah, ada juga faktor yang menghambat perpindahan seseorang dari satu lapisan yang satu ke lapisan yang lain, yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Kalian tahu arti diskriminasi apa? Ya, artinya pembedaan. Kemudian kita lihat bentuk-bentuk mobilitas sosial itu apa saja. Yang pertama, ada mobilitas vertikal, yang kedua mobilitas horizontal, dan yang ketiga adalah mobilitas sosial antar generasi. Kemudian yang keempat, mobilitas sosial intragenerasi, dan yang kelima, mobilitas sosial lateral atau geografis. Yuk kita bahas satu-satu apa itu mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lain yang tidak sederajat. Artinya bisa naik, bisa turun ya. Terbagi menjadi mobilitas sosial naik atau social climbing dan mobilitas sosial turun atau social sinking. Social climbing, kalau mendengar kata climbing mungkin kita ingatnya naik gunung ya. Nah, ini artinya perpindahan seseorang yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan. Misalnya, tadinya beliau adalah seorang guru biasa, kemudian diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Nah, itu menunjukkan perpindahan lapisan sosial yang tadinya guru menjadi kepala sekolah. Kemudian mobilitas sosial turun, vertikal turun, atau disebut juga social sinking, yaitu proses penurunan kedudukan seseorang yang tadinya berada di lapisan sosial atas, kemudian turun ke lapisan sosial di bawahnya. Mungkin contohnya seperti ini. Ada seorang direktur perusahaan yang tadinya kaya raya, kemudian perusahaannya mengalami kebangkrutan, sehingga kemudian akhirnya orang tersebut menjadi jatuh miskin. Nah, tadi mobilitas vertikal, sekarang yang kedua mobilitas sosial horizontal, merupakan perpindahan status seseorang maupun sekelompok orang pada lapisan sosial yang sama atau sederajat. Jadi ini tidak membuat seseorang berpindah lapisan kedudukan di masyarakat. Contohnya, ibu adalah seorang guru di Kuningan, kemudian karena suatu sebab ibu harus pindah ke Bogor misalnya. Nah, di Bogor ibu sama mengajar di SMP sebagai seorang guru.
Jadi Ibu hanya berpindah tempat saja. Kemudian ada mobilitas sosial antar generasi, merupakan mobilitas sosial yang tidak terjadi dalam diri seseorang, tetapi terjadi dalam dua generasi. Misalnya begini, ada seorang anak yang menjadi seorang dokter, sementara orang tuanya dulu hanyalah seorang guru. Nah, jadi ini terjadi dalam dua generasi, ya. Kemudian ada mobilitas sosial intragenerasi, yaitu mobilitas sosial yang terjadi dalam diri seseorang. Biasanya ini terjadi karena keinginan dalam diri seseorang itu untuk merubah dirinya sendiri. Misalnya, ada seorang pegawai negeri yang tadinya golongan 3 menjadi golongan 4. Itu terjadi pada dalam dirinya sendiri. Nah, saluran mobilitas sosial itu terbagi menjadi 4. Artinya, seseorang bisa berpindah dari satu lapisan sosial ke lapisan yang lain menggunakan saluran-saluran berikut ini, yaitu 1. Lembaga pendidikan, 2. Organisasi politik, 3. Organisasi ekonomi, dan yang terakhir adalah organisasi profesi. Nah, sudah cukup penjelasan dari Ibu? Coba kita lihat apakah kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Ayo, siap untuk kuis ya. Pertanyaannya ada 3. Ya, silakan dibaca. Kemudian nanti jawabannya kalian ketikkan di kolom komentar. Nah, sekian materi kita untuk hari ini. Insya Allah nanti akan bertemu lagi di part yang kedua, masih tetap mobilitas sosial, part yang kedua. Terima kasih sudah melihat tayangan ini. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Eni. Jangan lupa tetap sehat dan bahagia. Assalamualaikum.